Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekas, cekas. Hey. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bisa kumpul lagi, ngonten lagi, lemes lagi, seger lagi, silih berganti. Lemes, seger, ya ada kena kiainya di dalam dunia. Kalau udah meninggal muda nggak bisa ngerasain lemes, ya. Ini tangan selalu begini. Nah, nggak bisa ngerasain lemes, nggak bisa ngerasain seger, gitu aja. Kita lanjut ke konten selanjutnya, Pak Kiai. Nah, sebelum kita masuk ke konten ataupun tema malam ini, kita bahas tentang Ubudiyah Jumatan. Ini request dari saudara kita, Bang Joni Bandar Lauk, orang Lampung. Itu kata dia, Mang Robert, wayahna Joni hayang dijieunkeun apa? Pangjelaskeun tentang Jumatan. Salah satunya muada dohor. Gitu. Dia pernah beberapa kali nanya, cuma mungkin lupa gitu. Iya. Ya, muadah zuhur itu bukan sebuah penambahan hukum atau penambahan fardu ya. Kalau kata orang yang iseng kan, oh berarti kalau muadah zuhur itu ya sholat sehari semalam itu 6. Bukan. Muadah zuhur itu adalah sholat untuk menyempurnakan sesuatu yang tidak sempurna daripada Jumat. Muadah zuhur itu dibagi menjadi 3 hukum, Bang Robin. Iya. Pertama, muadah zuhur itu bisa dihukumi wajib. Yang kedua, muadah zuhur itu bisa dihukumi sunnah. Iya. Yang ketiga, muadah zuhur itu bisa dihukumi haram. Untuk yang haram adalah mereka yang satu masjid yang melaksanakan Jumatan itu, kalau ada jumlah jamaah itu ada 100, kemudian 100 orang itu faham dengan tatanan Jumat, baik syarat sah Jumatnya, syarat wajib Jumatnya, kemudian batal Jumatnya, kemudian syarat khutbah, rukun khutbah, pembatalan khutbah, kemudian sunnah-sunnah yang harus dilakukan pada hari Jumat ataupun sunnah Jumatnya. 7 perkara itu 100 jamaah hafal, faham. Iya. Maka untuk jamaah yang seperti itu haram untuk melaksanakan muadah zuhur. Iya. Yang kedua, sunnah untuk melaksanakan muadah zuhur jika 40 orang ahli Jumat itu faham, kemudian ada sebagiannya yang tidak faham tentang 7 perkara Jumat itu. Kurang dari 40. Nah, lebih dari 40. Misal si jamaah ada 100, yang fahamnya hanya 40. Nah, maka itu sunnah untuk melaksanakan muadah zuhur. Ada yang wajib untuk melaksanakan muadah zuhur. Wajib. Adalah mereka yang satu masjid, semisal ada 100 jamaah ataupun berapa, yang faham tentang 7 perkara Jumat itu kurang dari 40 orang. Itu wajib. Maka itu wajib untuk melaksanakan muadah zuhur. Tujuannya untuk apa? Untuk menyempurnakan sesuatu yang tidak sempurna pada pelaksanaan Jumat itu. Nah, untuk niatnya, niat muadah zuhurnya. Muadah zuhur bukan usolli fardhu zuhri ya, tapi usolli muadata zuhri. Arba'a rakaat mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Hanafi, taqarruban ilallahi ta'ala. Kalau dia ngemamum berarti ditambah makmuman. Makmuman. Kalau dia imam jadi imaman. Kalau sendiri adaan. Ada apa tambahan lain nggak maksudnya di sholat muadah zuhur itu selain niatnya yang kalau bacaannya sama aja ya kayak sama sholat ya, kalau sholat duhur sama baca. Dan biasanya kalau ngomongin keutamaan itu dilakukannya secara runtuyannya seperti apa? Secara keafdolannya itu muadah zuhur dilaksanakan ba'da musabaah. Musabah itu apa? Yang Fatihah 7 kali, Iya. kemudian Al-Ikhlas, Falak, Bin Nas, kemudian Allahumma ya Ghani dan Ilahi Lastulil itu.
7 kali 7 kali, dan setelah itu melaksanakan muadah zuhur. Iya, baik sendiri ataupun berjamaah. Iya, baiknya sih berjamaah semuanya, karena kewajiban itu ya kewajiban semua jamaah Jumat itu. Ya, jangan kepedean lah, ibarat jangan kepedean habis sholat Jumat ya udah nggak ngerti terus sudah pleng aja Iya, pulang. iya, Ya seharusnya kan kita ikut lah ya, karena kan mungkin pemahaman kita belum sampai ke situ. iya, Gitu harusnya kita ikut aja gitu muadah duhur ya. iya. Dan kita harusnya tahu diri lah bahwa jamaah kita, masjid kita, masyarakat kita ya belum sepenuhnya 100% paham dengan 7 perkara Jumat itu. Heeh. Nah, maka salah satu yang dibukukan, kalau Mang Robert ingat dulu saya berbicara tentang buku Iya, iya, Panduan iya. Pasiratu, Iya. salah satu yang saya bukukan itu adalah 7 kewajiban memahami Jumat itu. Ada di situ. Ada di situ. Lengkap ya. Iya. Jadi kitanya ya harus hati-hati, kitanya jangan terlalu pede, jangan terlalu ini. Ihtiyat saja bahwa kalau kita hitung kira-kira ini ada berapa yang paham, kira-kira ada berapa yang paham, ya baiknya laksanakan muadah zuhur itu. Nah, tentang gimana kalau semisal kan orang-orang yang melaksanakan muadah zuhur biasanya hanya beberapa orang. Mhm. Ada 10, ada 15 kan. Iya. Jarang yang puluhan, bahkan yang semua jamaah itu. Karena dilaksanakannya semisal ada musaba'ah, Iya. maka tidak apa-apa. Mendahului. Setelah Jumat langsung muadah zuhur. Iya, mendahului kita. Nggak ikut musabah. Bukan nggak ikut musaba'ah, tidak melaksanakan musaba'ah. Iya. Daripada kita meninggalkan kewajiban. Iya, lebih baik muadah duhur. Lebih baik muadah zuhur. Tapi dengan satu catatan, melaksanakan muadah zuhur ba'da Jumat itu Iya. minimal ada kalimat yang dikalimatkan oleh lisan jamaah. Contohnya. Ya istighfar, ya la ilaha illallah, ya apapun itu. Jadi jangan langsung setelah assalamualaikum warahmatullahi langsung berdiri lagi dan usolli muadat zuhur itu. Jangan. Laksanakanlah. Semisal si muadzin qomat dulu. Mhm. Dan iqomahnya pun karena asalnya itu si muadah itu sunnah, maka qomatnya pun ya qomat sholat sunnah. Iya. Jangan Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Iya. Tapi semisal sallu mu'adata zuhri jama'atar rahimakumullah. Iya. Atau kalau sallu jami'atan ya. Sallu mu'adata zuhri jami'atan rahimakumullah. Kalau salatan jama'atan. Mhm. Jadi kalau salatan mu'adata zuhri jamaatan, kalau solu mu'adata zuhri ya jamiatan. Bedanya di situ aja ya. Sama kayak kita sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalau sholli wasalim. Iya. Biar indah dinilai oleh nahwu, dinilai oleh nahwu. Di sholat Jumat kan untuk Imam Syafi'i 40 ya wajibnya ya. Iya. 40 orang yang jamaah. Apa disebutnya ahli Jumat itu ya. Ahli Jumat 40 orang termasuk imam itu ya. Termasuk imam. Nah, saya pernah dengar keterangan itu sholat Jumat ada yang diperbolehkan 3 orang aja itu. Iya, cuman itu mazhabnya mazhab Imam Hanafi kalau tidak salah. Jadi kalau Imam Hanafi 3 juga cukup, bisa gitu. 3 juga bisa dilaksanakan karena ya dulu kan susah untuk nyari jamaah. Iya. Kemudian ya tidak sebanyak sekarang ya kuantiti muslim. Iya. Kalau sekarang kan hampir setiap kampung atau setiap kelurahan itu lebih dari 40 gitu. Lalu untuk apa ya bacaan sholatnya ataupun seperti apa sama? Enggak, beda. Nah justru yang lebih menariknya Mang Robert, Imam Hanafi itu yang kalau orang sholatnya begini-begini, yang tangannya gini-gini itu ya. Iya, begini-begini. Itu Imam Hanafi. Gini-gini ya, jangan gini-gini. Beda itu. Gini-gini. Nah itu mazhab Hanafi itu dari awal tahiyat itu tahiyatul mubarakatus sholawat dan begini-gini. Nah itu mazhab Hanafi. Cirinya. Cuman tahiyatnya ya jangan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu Imam Syafi'i.
Itu Imam Syafi'i. Kalau yang sholatnya begini-begini, ya menggunakan tahiyat atau tasyahud, ya tasyahud Hanafi. Ah, Hanafi itu kan tasyahudnya at-tahiyyatu lillah was-shalawat wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad akhirnya. cocok tuh. Kenapa? Ya, doain supaya saya bisa berangkat umroh. Kalau umroh hajian betul karena kita di sana bermadhab Hanafi, Heeh. maka sholatnya, bacaannya, kemudian wudhunya ya wudhu Imam Hanafi. Ya, untuk sementara ini saya apalin itunya dulu, tasawuf. Tasyahud. Ya, tasawuf Banyak akhirnya. Bang Robert. Jangan tasyahud saja karena Imam Hanafi kan mewajibkan untuk melaksanakan sholat witir dengan kunut, dan tata cara pelaksanaannya beda dengan kita. Emang kunutnya juga beda? Beda kunutnya, bacaannya beda, tempat kunutnya berbeda. Kalau Imam Syafi'i gimana kunutnya? Kunutnya dia tuh setelah ruku. Hmm? Setelah ruku, Allahumma hdini fiman Nah, hadait. kalau Imam Hanafi, qabla ruku, sebelum ruku. Wah, Nah, sebelum ruku, dia berdoa dulu. jadi sebelum habis Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jangan buru-buru ruku. Iya, berdoa Jadi kunut dulu. doa kunut dulu. Biasa dia angkat tangannya kayak Ya, gitu. angkat tangannya. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdinka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika al-khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka ila akhirnya. Panjang sama. Kalau seandainya saya pengen kolaborasi, Itu namanya talfik. ya kan biar keren maksudnya Kiai. Bukan biar keren, karena man talaffaqa fi ibadatin wahidatin faqad tafassaqa. Heeh. Orang yang talfik menggunakan dua imam di dalam satu ibadah, satu qadhiyah, faqad tafassaqa, maka ibadah itu rusak, batal itu. Ya, maksud saya ya, biar punya dua genre. Kalau kayak musik tuh ada rock, ada Melayu, mungkin maksudnya gitu. Ibadah tidak seperti itu. Ibadah tidak seperti itu. Ya makanya sebelum ke sana, sebelum umroh, sebelum haji, ya untuk menjadi mustati, untuk menjadi orang yang mampu melaksanakan itu, ya ilmunya difahami bagaimana sholatnya. Kemudian kan banyak diantaranya tasyahud sudah berbeda, kemudian doa kunut dari Allahumma hdini ke Allahumma inna nasta'inuka, tasyahud dari at-tahiyatul mubarakatuh jadi at-tahiyatu lillahi wassalatu thayyibah. Kemudian si iftitah itu kan di kita Imam Syafi'i kan sunnah. Iya. Allahu akbar kabiro. Allahu akbar kabiro itu. Walhamdulillahi katsiro. Imam Hanafi wajib. Terus sama bacaannya. Beda lagi. Berbeda lagi antara iftitah Imam Syafi'i dengan iftitah Imam Hanafi. Gimana bacaannya? Kalau Imam Hanafi iftitah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini saya baca di kitab Madzhabul Arba'ah, para pemirsa apa? Ruang bicara. Ruang bicara ada di Madzhabul Arba'ah. Ini jilid pertama di sunnah-sunnah sholat. Nah, di situ pun Imam Hanafi bahwa sunnah menurut Imam Hanafi itu wajib untuk dilaksanakan. Jadi kalau seandainya kita tinggalkan, batal sholatnya. Malismi dosa kita, dam kita, fidyah kita, apa kifarat kita. Tapi sholatnya mah nggak batal. Ya bagaimana mau sah, wong sholatnya haram. Haram karena salah membaca, haram karena meninggalkan satu kesunahan. Mazhab Imam Hanafi itu jauh lebih hati-hati daripada apa yang kita laksanakan di mazhab Imam Syafi'i. Berarti alangkah baiknya ya, maksudnya kalau kita mau umrohan ya, itu kita harus belajar dulu mungkin ya. Iya, belajar dulu.
Dari mulai tadi apa? Iftitah. Kita terus Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Baru alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. nggak ada bismillah. Enggak ada bismillah Imam Hanafi. Oh, jadi dia langsung ke alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Itu yang inti-intinya ya. Dari yang inti-intinya tadi yang berbeda ya, dari satu di doa iftitahnya yang berbeda, terus di apa bacaan fatihahnya juga nggak pakai bismillah, terus doa kunut sama tasyahudnya. Setelahnya sama ya mungkin ya amalan-amalan yang lainnya. Gerakan umpan tangan, takbir, mengangkat tangan, itu banyak hal lah yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk melaksanakan mazhab-mazhab di luar Imam Syafi'i. Memang alangkah baiknya harus ada pelatihan seperti ya, maksudnya jauh sebelum kita mau berangkat. Iya, makanya saya sering ngomong gini, Bang Robert, ke kawan-kawan yang punya travel. Manasik haji atau manasik umroh itu jangan hanya sebatas membahas tentang dam saja, membahas tentang kifarat saja, membahas tentang di jalan gimana, nanti di sana gimana. Jangan membahas hanya itu. Bahas bagaimana caranya nanti mereka sholat, bagaimana nanti mengambil wudhu menurut Imam Hanafi. Bacaan Bismillah Imam Hanafi itu bukan Bismillahirrahmanirrahim dalam wudhu, dan itu wajib untuk dibaca. Kemudian pelaksanaan wudhunya, batasan wudhunya, bukan sesuatu hal yang harus diterangkan, dijelaskan, disampaikan terhadap jamaah, karena jamaah itu ya tanggung jawab kita. Padahal rentang waktunya lumayan jauh ya, maksudnya dari pelatihan sampai pemberangkatan itu biasanya. Iya, baiknya sih hal-hal yang seperti itu ya dimasukkan terhadap buku panduan haji dalam setiap travel. Setiap travel. Iya. Dan tatkala manasik ya jelaskan hukum-hukumnya. Sepertinya ya, itu jauh lebih penting ya. Ketimbang ngomongin dam itu ya tadi ya. Ketimbang ngomongin nanti kita hotelnya A, nanti masuknya ke pintu A, keluarnya harus di pintu A lagi, kemudian kumpul di ini, kumpulnya. Itu pun penting, tapi ada jauh yang lebih penting adalah pelaksanaan sholat dan wudhu itu. Dan itu tadi setelah membahas Jumatan, muadat zuhur sekalipun, mana-mana kita ya, kemana-mana, akhirnya ngomongin tentang 40 yang wajib menurut Imam Syafi'i tentang Jumatan. Dan ada awalnya tadi tentang itu tadi Pak Kiai, tentang di Imam Hanafi itu ternyata bisa Jumatan itu dengan 3 orang. Iya. Nah dari situ kan tadi membahas bacaan dan yang lain-lain, akhirnya berbeda kan. Akhirnya kan kita ngomong-ngomong masalah umroh segala. Gitu. Nah, terkait masalah umroh, rupanya dari penjelasan Pak Kiai itu lumayan rumit dan butuh waktu untuk belajar. Iya, harus. Dan memang seharusnya jauh sebelum kita berangkat, untuk kita para jamaah umroh yang sudah daftar ataupun sebelumnya harus dibekali dengan ilmu-ilmu tadi ya, tentang ubudiyah ataupun praktek-praktek ibadah menurut Imam Hanafi tadi gitu ya. Iya, karena kan kemarin pernah saya utarakan satu qaul ulama yang mengatakan bahwa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudantun la tuqbalu. Setiap orang tanpa ilmu kemudian dia ibadah, maka ibadahnya ditolak dan tidak akan diterima. Maka sayang ke tenaga kita, sayang ke uang kita, sayang ke waktu kita. Tapi ibadah yang kita lakukan Allah tolak hanya karena kita tidak mencarinya. Ya dari itu makanya untuk para jamaah ataupun saudara-saudara kita yang sudah daftar ataupun teman-teman kita, alangkah baiknya bekali diri kita dengan ilmu-ilmu untuk praktek ibadah umroh dengan Imam Hanafi tadi ya. Pastinya kan nggak mungkin kelas kita nih di sana itu pakai Imam Syafi'i. Iya. Kelas kita pasti harus pakai Imam Hanafi. Mungkin itu saja
para jamaah, para penggemar Ruang Bicara PRE Channel yang bisa kami sampaikan. Biasa kalau memangnya ada pertanyaan ataupun sesuatu yang kurang dimengerti dalam hidup Anda gitu, tentang diri, tentang agama, tentang hati, pemikiran, masalah apapun, komen di kolom komentar channel kami. Insya Allah dengan lugas dan tegas Pak Kiai bisa menjelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi